Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita belajar membaca Al-Quran mulai dari awal. Nantinya kita mulai dari pengenalan huruf hijaiyah sampai pada cara membaca Al-Quran, yaitu membaca surat-surat pendek dari Al-Quran. Kita mulai dengan membaca ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bisa mengetahui huruf hijaiyah, pertama kita harus memperhatikan bentuk daripada huruf hijaiyah. Bentuknya alif seperti angka 1, ba itu bentuknya seperti ini. Kemudian tandanya juga harus kita ingat-ingat. Kalau ba itu ada titiknya 1, kalau ta titiknya 2 di atas, kalau sa titiknya 3 di atas. Bentuknya sama, tapi tandanya yang berbeda, maka hurufnya pun bacaannya berbeda. Kalau ini ba, ini ta, ini sa. Jadi untuk bisa menghafal huruf hijaiyah, kita harus mau memahami bentuk daripada huruf dan tanda pada huruf. Titiknya 1 atau 2 di atas atau di bawah, dan bentuknya seperti apa. Insya Allah dengan begitu kita akan mudah memahami dan menghafalkan huruf-huruf hijaiyah. Langsung saja kita mulai. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dod, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah, ya. Jadi ini semua adalah huruf-huruf hijaiyah yang jumlahnya ada kurang lebih 28. Kita harus hafal semuanya dan mengetahui bentuk-bentuknya agar nantinya kita bisa mudah membaca Al-Quran. Karena ini adalah pondasi. Kita lanjutkan membaca huruf hijaiyah yang berharokat fathah. Fathah itu ada garis di atas bunyinya A. Jadi setiap huruf hijaiyah mulai alif sampai ya, kalau ada harokat fathah, ada garis di atas, bunyinya A. Tapi ada sebagian huruf yang bunyinya bukan A tapi O. Seperti so, do, to, zo. Dia dibaca tebal, bukan A tapi O. Kita mulai. Alif fathah A, ba fathah ba, ta fathah ta, a ba ta, sa fathah sa, jim fathah ja, ha fathah ha, sa ja ha, kha fathah kha, dal fathah da, zal fathah za, kha ta za, ra fathah ra, za fathah za, sin fathah sa, ra za sa, shin fathah sha, sod fathah so, dod fathah do, sha, so, do, ta fathah ta, za fathah za, ain fathah a, ta za a, ghin fathah ga, fa fathah fa, qaf fathah ko, ga fa ko, kaf fathah ka, lam fathah la, mim fathah ma, kalama, nun fathah na, waw fathah wa, ha fathah ha, na wa ha, lam alif fathah la. Kalau ada fathah di belakangnya ada alif, maka dibaca panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 ketukan. Lam alif fathah la, hamzah fathah a, ya fathah ya, la aya. Wassalamu. Kita lanjutkan belajar membaca huruf hijaiyah yang berharokat fathah, kasroh, dan dhammah. Fathah seperti yang sudah, yaitu garis di atas bunyinya A. Sedangkan kasroh garis di bawah bunyinya I. Jadi setiap huruf yang berharokat fathah bunyinya A, setiap huruf yang berharokat kasroh bunyinya I.
bunyi akhir dari huruf tersebut I. Sedangkan domah adalah garis melengkung di atas dan bunyinya U. Jadi setiap huruf yang berharokat domah, maka bunyi akhir daripada huruf tersebut adalah U. Coba kita eja. Alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U. A, I, U. Ba fathah Ba, ba kasroh Bi, ba domah Bu. Ba, Bi, Bu. Ta fathah Ta, ta kasroh Ti, ta domah Tu. Ta, Ti, Tu. Sa fathah Sa kasroh Si, sa domah Su. Sa, Si, Su. Jim fathah Ja, jim kasroh Ji, jim domah Ju. Ja, Ji, Ju. Ha fathah ha kasroh Hi, ha domah Hu. Ha, Hi, Hu. Kha fathah kha kasroh Hi, kha domah Hu. Kha, Hi, Hu. Dal fathah Da, dal kasroh Di, dal domah Du. Da, Di, Du. Zal fathah Za, zal kasroh Zi, zal domah Zu. Za, Zi, Zu. Ra fathah Ra kasroh Ri, ra domah Ru. Ra, Ri, Ru. Za fathah za kasroh Zi, za domah Zu. Za, Zi, Zu. Sin fathah Sa, sin kasroh Si, sin domah Su. Sa, Si, Su. Shin fathah Sya, shin kasroh Shi, shin domah Shu. Sya, Shi, Shu. Sod fathah So, sod kasroh Si, sod domah Su. So, Si, Su. Dod fathah Do, dod kasroh Di, dod domah Du. Do, Di, Du. Tok fathah To, tok kasroh Ti, tok domah Tu. To, Ti, Tu. Zo fathah Zo, zo kasroh Zi, zo domah Zu. Zo, Zi, Zu. Ain fathah A, ain kasroh I, ain domah U. A, I, U. Win fathah G, win kasroh Gi, win domah Gu. G, Gi, Gu. Fa fathah Fa, fa kasroh Fi, fa domah Fu. Fa, Fi, Fu. Kof fathah Ko, kof kasroh Ki, kof domah Ku. Ko, Ki, Ku. Kaf fathah Ka, kaf kasroh Ki, kaf domah Ku. Ka, Ki, Ku. Lam fathah La, lam kasroh Li, lam domah Lu. La, Li, Lu. Mim fathah Ma, mim kasroh Mi, mim domah Mu. Ma, Mi, Mu. Nun fathah Na, nun kasroh Ni, nun domah Nu. Na, Ni, Nu. Waw fathah Wa, waw kasroh Wi, waw domah Wu. Wa, Wi, Wu. Ha fathah Ha kasroh Hi, ha domah Hu. Ha, Hi, Hu. Lam alif fathah La, panjang. Karena apa? Karena ada alif setelah fathah. Lam alif fathah La. Alif setelah fathah cuma sebagai pemanjang. Alif lam, alif fathah La. Hamzah tanpa harokat dibaca A. Hamzah A, La, A. Ya fathah Ya, ya kasroh Yi, ya domah Yu. Ya, Yi, Yu. Wassalam. Kemudian kita lanjutkan lagi belajar huruf hijaiyah yang berharokat tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin domah. Tanwin itu yang di bawah ya. Dua harokat yang sama, itu yang satu tanwin, yang satunya harokat asli yaitu fathah. Ini fathah, ini tanwin. Ini kasroh, ini tanwin. Ini domah, ini tanwin. Jadi cara bacanya boleh tanwin fathah atau fathah tanwin, sama saja. Dan bunyi akhir daripada tanwin adalah en. Jadi setiap huruf yang berharokat tanwin, maka huruf tersebut bunyi akhirnya en. Kalau alif fathah A ditambah tanwin jadi A, tambah en jadi an. Kalau di kasroh bunyinya I, tambah en jadi in. Kalau domah, alif di domah bunyinya U, tambah en jadi un. Langsung saja kita mulai, kita baca 3 huruf terlebih dahulu. Alif tanwin fathah an. Alif tanwin kasroh in. Alif tanwin domah un. An, in, un. Ba
tanwin fathah ban, ba tanwin kasroh bin, ba tanwin domah bun, ban bin bun. Tak tanwin fathah tan, tak tanwin kasroh tin, tak tanwin domah tun, tan tin tun. Sa tanwin fathah san, sa tanwin kasroh sin, sa tanwin domah sun, san sin sun. Jim tanwin fathah jan, jim tanwin kasroh jin, jim tanwin domah jun, jan jin jun. Hak tanwin fathah han, hak tanwin kasroh hin, hak tanwin domah hun, han hin hun. Hak tanwin fathah khon, hak tanwin kasroh hin, hak tanwin domah hun, khon hin hun. Dal tanwin fathah dan, dal tanwin kasroh din, dal tanwin domah dun, dan din dun. Zal tanwin fathah zan, zal tanwin kasroh zin, zal tanwin domah zun, zan zin zun. Ra tanwin fathah ron, ra tanwin kasroh rin, ra tanwin domah run, ron rin run. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan membaca huruf hijaiyah yang ada tanda tasydidnya atau syiddah. Syiddah itu sama dengan tasdid, bunyinya mati. Cara bacanya ditekan, mati tapi ditekan. Kalau lam bunyinya l. Ini contoh lam ya. Alif, kita mulai. Alif lam syiddah, boleh dibaca tasydid, alif lam tasydid, terserah, sama saja. Alif lam syiddah fathah al, jadi alif fathah a tambah l jadi al. Alif lam syiddah fathah al, lam alif fathah la, Allah. Lanya dibaca panjang, kenapa? Karena ada alif setelah fathah. Allah. Ba lam syiddah fathah bal, lam alif fathah la, balla. Ta lam syiddah fathah tal, lam alif fathah la, talla. Sa lam syiddah fathah sal, lam alif fathah la, salla. Jim lam syiddah fathah jal, lam alif fathah la, jalla. Ha lam syiddah fathah hal, lam alif fathah la, halla. Kha lam syiddah fathah khal, lam alif fathah la, khalla. Dal lam syiddah fathah dal, lam alif fathah la, dalla. Zal lam syiddah fathah zal, lam alif fathah la, zalla. Ra lam syiddah fathah rol, lam alif fathah la, rolla. Za lam syiddah fathah zal, lam alif fathah la, zalla. Sin lam syiddah fathah sal, lam alif fathah la, salla. Shin lam syiddah fathah shal, shin besar sama dengan ini, cuma bedanya kalau shin besar itu tebal, banyak angin yang keluar dari mulut. Shin lam syiddah fathah shal, lam alif fathah la, shalla. Sod lam syiddah fathah sol, lam alif fathah la, solla. Dod lam syiddah fathah dol, lam alif fathah la, dolla. To lam syiddah fathah tol, lam alif fathah la, tolla. Zo lam syiddah fathah zol, lam alif fathah la, zolla. Ain lam syiddah fathah al, lam alif fathah la, alla. Ghin lam syiddah fathah ghal, lam alif fathah la, ghalla. Fa lam syiddah fathah fal, lam alif fathah la, falla. Qaf lam syiddah fathah qal, lam alif fathah la, qalla. Kaf lam syiddah fathah kal, lam alif fathah la, kalla. Lam syiddah fathah lal, lam alif fathah la, lalla. Mim lam syiddah fathah mal, lam alif fathah la, malla. Nun lam syiddah fathah nal, lam alif fathah la, nalla. Waw lam syiddah fathah wal, lam alif fathah la, walla. Ha lam syiddah fathah hal, lam alif fathah la, halla. Ini lam, ini alif. Lam kalau digandeng sama alif bentuknya seperti ini. Lam, ini alif. Bunyinya la. Karena alif itu gantinya harokat fathah. Cara bacanya pun sama a. Lam alif la. Hamzah tanpa harokat pun dibaca a. La a. Ya lam syiddah fathah yal, lam alif fathah la, yalla. Wassalam.
Kemudian kita lanjutkan lagi dengan membaca huruf hijaiyah yang dibaca dengung dan dibaca panjang. Dibaca dengung karena apa? Karena di belakangnya ada nun. Kalau ada huruf hijaiyah di belakangnya ada nun atau mim yang ditasydid, maka suara nun atau mim yang ditasydid, suara nun yang mati en itu dibaca berdengung. Kemudian kalau ada ya sukun setelah kasroh pun dibaca panjang, satu alif atau dua ketukan. Sama dengan jikalau ada alif setelah fathah, dia juga dibaca panjang, dua ketukan. Begitu juga dengan ya sukun setelah kasroh pun dibaca panjang, dua ketukan. Langsung saja kita mulai. Alif nun zidah kasroh in, nun ya sukun kasroh ni, ini berdengung ya. Nunnya yang ditasydid dibaca berdengung. Ini, ninya panjang, dua ketukan. Ba nun zidah kasroh bin, nun ya sukun kasroh ni, bini. Ta nun zidah kasroh tin, nun ya sukun kasroh ni, tini. Sa nun zidah kasroh sin, nun ya sukun kasroh ni, sini. Jim nun zidah kasroh jin, nun ya sukun kasroh ni, jini. Ha nun zidah kasroh hin, nun ya sukun kasroh ni, hini. Kha nun zidah kasroh hin, nun ya sukun kasroh ni, khini. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan membaca huruf hijaiyah yang dibaca panjang atau mad dan juga dibaca lain atau halus. Mad itu kalau ada alif setelah fathah, ini ada alif ya, cuma alifnya diganti fathah berdiri ya, fathahnya berdiri. Ini menunjukkan dibaca panjang, dua ketukan. Alif fathah a, nun fathah na, ana. Alif wawu sukun fathah au, nah ini lain, ada wawu sukun setelah fathah, dibaca halus au, tidak panjang, au. Nun fathah na, auna. Alif wawu sukun dhammah u, nun fathah na, una. Tapi kalau wawu sukun setelah dhammah beda wawu sukun setelah fathah. Kalau setelah fathah namanya len, kalau setelah dhammah namanya mat. Nah ini dibaca panjang, una. Alif ya sukun fathah ai, nun fathah na, aina, baca len ya, cepat bacanya, halus, aina. Alif ya sukun kasroh i, nun fathah na, ina. Kalau ada ya sukun setelah kasroh namanya mat, dibaca panjang, dua ketukan. Berbeda dengan ya sukun setelah fathah, kalau ini len, kalau ini mat. Ini tidak panjang, ini cuma halus. Kalau ini panjang, dua ketukan. Aina. Kalau yang ini ina, panjang karena mat. Alif fathah a, nun tanwin dhammah nun, anun. Ba alif fathah ba, nun fathah na, bana. Alif setelah fathah, maka huruf yang sebelum alif dibaca panjang, bana. Ba wawu sukun fathah bau, nun fathah na, bauna. Ba wawu sukun dhammah bu, nun fathah na, buna. Ba ya sukun fathah bai, nun fathah na, baina. Ba ya sukun kasroh bi, nun fathah na, bina. Ba alif fathah ba, nun tanwin dhammah nun, banun. Ta alif fathah ta, nun fathah na, tana. Ta wawu sukun fathah tau, nun fathah na, tauna. Ta wawu sukun dhammah tu, nun fathah na, tuna. Ta ya sukun fathah tai, nun fathah na, taina. Ta ya sukun kasroh ti, nun fathah na, tina. Ta alif fathah ta, nun tanwin dhammah nun, tanun. Sa alif fathah sa, nun fathah na, sana. Sa wawu sukun fathah sau, nun fathah na, sauna. Sa wawu sukun dhammah su, nun fathah na, suna. Sa ya sukun fathah sai, nun fathah na, saina. Sa ya sukun kasroh si, nun fathah na, sina. Sa alif fathah sa, nun tanwin dhammah nun, sanun. Jim alif fathah ja, nun fathah na, jana.
Jim waw sukun fathah jaunun fatahna jauna. Jim waw sukun dhammah junun fatahna juna. Jim ya sukun fathah jainun fatahna jaina. Jim ya sukun kasroh jinun fatahna jina. Jim alif fathah ja nun tanwin dhammah nun janun. Ha alif fathah ha nun fatahna hana. Ha waw sukun dhammah hau nun. Ha waw sukun fathah hau nun fatahna hauna. Ha waw sukun dhammah hu nun fatahna huna. Ha ya sukun fathah hai nun fatahna haina. Ha ya sukun kasroh hi nun fatahna khina. Ha alif fathah ha nun tanwin dhammah nun khanun. Kha alif fathah kha nun fatahna khana. Kha waw sukun fathah khau nun fatahna khauna. Kha waw sukun dhammah khu nun fatahna khuna. Kha ya sukun fathah khoi nun fatahna khoina. Kha ya sukun kasroh khi nun fatahna khina. Kha alif fathah kha nun tanwin dhammah nun khonun khonun. Kemudian kita lanjutkan membaca huruf hijaiyah tanpa dieja terlebih dahulu. Kita langsung baca karena tadi sudah belajar membaca huruf hijaiyah yang berharokat fathah, kasroh, dhammah, bertanda tasdid dan sukun. Kalau sukun ini mati ya. Ya sukun bunyinya i sama seperti sida. Dan sukun bunyinya ini namanya mati atau sukun. Tadi juga sudah belajar masalah mat, masalah len, masalah tanwin. Jadi sekarang kita tinggal membaca secara langsung tanpa dieja terlebih dahulu. Kita coba membaca dengan cara tanpa dieja. Kita mulai. Ini kalau ada fathah berdiri dibaca panjang. Lebih-lebih kalau ada tanda seperti ini, garis bengkok di atas, ini menunjukkan bahwa panjangnya tidak hanya 2 ketukan, melainkan 5 ketukan. Kenapa? Karena ada mat, di belakangnya ada hamzah. Hamzah itu alif yang hidup atau yang bentuknya seperti ini hamzah. Ini mat. Ini ada alif setelah fathah namanya mat, di belakang mat kok ada hamzah. Ya ini panjangnya menjadi 5 ketukan. Ini juga ada hamzah di belakangnya. Waw ini waw zaidah, waw tambahan, tidak usah dibaca ya. Kita mulai. 5 ketukan. La iyai. U-nya dibaca pendek karena wawunya waw zaidah bukan waw mat. Iyai. Wassalamu. Malikin. Kalau ada susunan huruf seperti ini, ada kasroh, setelah kasroh ada huruf lain, alif, lam, kemudian nun. Ini yang dibaca huruf yang paling akhir. Yang paling akhir dari ketiga huruf ini, alif, lam, dan nun adalah nunnya, yang ada tasdidnya atau yang ada sukunnya nantinya. Jadi ini langsung masuk ke sini. Ini tidak usah dibaca, langsung ke nun yang mati atau yang ditasdid. Malikin nasi ilahin nasi. Berhubung ini adalah lafaz dari Al-Quran, maka ketika kita membaca pada akhir kalimat atau waqaf, kita sukun. Jadinya seperti ini. Sin yang di kasroh ini berubah menjadi sukun kalau berhenti. Malikin nasi ilahin nas. Fathah berdiri dibaca panjang, 2 ketukan. Anakum, ainakum, inakum, aunakum, unakum, banakum, bainakum,
binakum, baunakum, bunakum, tanakum, tainakum, tinakum, taunakum, tunakum, sanakum, sanakum, sainakum, sinakum, saunakum, sunakum, janakum, jainakum, jinakum, jaunakum, junakum, hanakum, hainakum, khinakum, haunakum, khunakum, khanakum, khainakum, khinakum, khaunakum, khunakum, tanakum, tainakum, tinakum, taunakum, tunakum, zanakum, zainakum, zinakum, zaunakum, zunakum. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan membaca huruf hijaiyah yang dibaca ghunnah atau berdengung. Di depan sudah, di sini diulangi lagi agar lebih paham. Pemahamannya agar lebih mantap. Kalau ada nun di tasdid, maka namanya ghunnah. Suara tasdid nun yang di tasdid bunyinya mati. Kemudian ghunnah atau berdengung. Bunyi kira-kira lamanya 2 ketukan. Lah itu namanya ghunnah. Langsung saja kita baca anna. Nah ini namanya ghunnah. Anna, bianna, tuanna, sa'anna, jianna, huwanna, kho'anna, tiyanna, zuwanna, ro'anna, ziyanna, suwanna, sya'anna, siyanna, duwanna, to'anna. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan membaca huruf hijaiyah yang berharokat doma, kasroh, dan fathah. Huruf hijaiyah yang berharokat doma maka bunyi akhirnya adalah u, sedangkan yang berharokat kasroh bunyi akhirnya adalah i, sedang yang berharokat fathah bunyi akhirnya adalah a. Kita baca tanpa dieja. Masalah keterangan doma, kasroh, dan fathah sudah ada di depan ya. Kita tinggal membacanya secara langsung. Ini kaf ya, kalau digandeng dia di depan bentuknya seperti ini. Kutiba, zukira, rukiza, rufi'a, zubira, ghufira, futiha, kufira, gufiya, wu'ida, hudiya, bil huda. Ini namanya alif layyinah. Kalau ada alif bentuknya seperti ya tapi tidak ada titiknya setelah fathah, maka huruf yang berharokat fathah dibaca panjang. Ini yang berharokat fathah adalah dal, maka dalnya dibaca panjang. Bil huda, ala siratim mustaqim. Kita sukun huruf yang akhir. Kita belajar membaca Al-Quran seolah-olah kita membaca Al-Quran di sini ya. Ala siratim mustaqim. Wassalam. Ya, huruf yang di akhir mulai kita sukun. Kemudian kita belajar huruf hijaiyah yang berharokat tanwin. Huruf hijaiyah yang berharokat tanwin apabila kita baca secara langsung dan dia bertempat di akhir kalimat seperti ini, maka tanwinnya hilang, berubah menjadi panjang 2 ketukan. Aminan dibaca amina, amina, panjang. Berhubung kita nanti akan berhenti di sini, agar nantinya apa? Kalau kita membaca Al-Quran di akhir kalimat ada tanwin fathah, khusus tanwin fathah ya, di akhir kalimat atau posisi berhenti, maka tanwinnya hilang, suara n-nya hilang. Tinggal harokat fathah,
tinggal harokat fathahnya A-nya itu, kemudian nya dihilangkan dirubah menjadi panjang. Jadi yang memanjangkan bukan alif ini, tapi tanwin yang dihilangkan. Namanya mad iwad anid tanwin. Dibaca panjang sebagai ganti tanwin yang dibuang. Amina, Baisa. Ini 5 ketukan karena ada garis bengkok di atas. Baisa, Tabi'a, Sabita, Jahila, Hamida, Khalida, Dafi'a, Zakira, Raki'a, Zahida, Sajida, Syakira, Sabira, Domina, Ta'i'a, Zalima, Abida, Ghaliba, Fasida, Wasida, Katiba, Lagiya, Mani'a, Najia. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca huruf hijaiyah yang pada akhirnya berharokat tanwin domah. Tanwin domah. Tadinya kita belajar huruf hijaiyah yang berharokat tanwin fathah, maka tanwinnya hilang dirubah menjadi panjang atau mad. Berbeda dengan huruf hijaiyah yang pada akhirnya di saat kita berhenti berupa tanwin domah, maka tanwin domah ini akan dirubah menjadi sukun. Tanwin dan domahnya total dirubah menjadi sukun, bunyinya mati en. Kalau sin ya es, mati dia. Kalau ha, kalau ain ya gitu, mati. Kalau tak ya cek. Coba kita baca. Ini kan tulisannya aminun, nunnya dibuang, suara tanwin domahnya dibuang, dirubah menjadi nun sukun. Karena kita akan wakof atau berhenti di sini. Jadi nanti kalau membaca Al-Quran ada tanwin domah, pas kita berhenti karena ingin bernafas atau memang dalam keadaan wakof, maka tanwin domahnya harus dibaca sukun. Contoh aminun, karena kita akan berhenti di sini. Nanti setiap kalimah, setiap kata kita akan berhenti, maka tanwin domahnya kita sukun semua. Aminun kita baca amin. Amin, bais, tabi', sabit, jami', hamid, khalid, dakhil, zabih, rahib, zajir, sami', syakir, sadiq, dorib, talib, zalim, aqid, ghafir, fa'il, qaid, kahil, lazim, madi. Karena ini berubah menjadi sukun setelah ya, karena ini berupa huruf ya yang ditanwin dan berubah menjadi sukun, dan huruf sebelumnya diharakati dhammah, maka menjadi panjang bunyinya madi. Karena ya sukun bunyinya i, sama seperti kasroh. Madi, nazir, wasi', ha'il, yabis, wallah. Kalau kita lanjutkan, tidak berhenti di sini. Coba kita lanjutkan berhenti di sini ya. Yang kita sukun ya ini. Kalau ada harokat dhammah di akhir kalimah, maka di akhir kalimah maksudnya dalam keadaan berhenti atau wakof, maka berubah menjadi sukun. Kalau dibaca langsung tetap diharokati dhammah. Contoh, kalau kita berhenti di sini, maka bunyinya wallah. Kalau kita langsung, maka harokat dhammahnya tetap dibaca. Kalau kita mau berhenti di sini, maka mim yang di dhammah ini berubah menjadi sukun. Wallahu a'lam. Kalau kita lanjutkan sampai di sini, maka yang disukun cukup yang akhir, pada akhir kalimah, pada akhir atau posisi berhenti saja. Kalau kita mau mengambil nafas atau berhenti mengucapkan kalimah, yang disukun ini, lainnya dibaca semua harokatnya. Wallahu a'lamul.
ghaibi wal asror. Wassalam. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca huruf hijaiyah yang berharokat tanwin dhammah. Tapi sebelum tanwin dhammah itu ada mat. Nih ya sukun setelah kasroh, ini mat namanya. Kita berhenti di sini, maka tanwin dhammahnya berubah menjadi sukun seperti yang di atas tadi. Cuman bedanya kalau yang ini kan pendek, karena depannya tidak ada mat, tidak ada ya sukun setelah kasroh, tidak ada alif setelah fathah, tidak ada waw sukun setelah dhammah. Beda dengan ini, kalau ini setelah mat baru ada huruf hijaiyah yang ditanwin dhammah. Kemudian kita berhenti di sini. Cara bacanya gimana? Cara bacanya sinya ini matnya tetap dibaca mat, kemudian huruf hijaiyah yang berharokat tanwin disukun. Kalau kita memang berhenti ya, namanya mat aridilis sukun. Mat yang bertemu sukun baru. Kenapa baru? Karena pada hakikatnya dia berharokat tanwin dhammah, dia disukun. Kenapa? Karena kita berhenti, kita wakof. Namanya mat aridilis sukun. Langsung saja kita baca asir. Boleh dibaca 2 ketukan, boleh dibaca 5 ketukan panjangnya. Asir boleh, asir 5 ketukan juga boleh. Yasir, Bashir, Nazir, Muti'. Kemudian kita lanjutkan membaca huruf hijaiyah yang berharokat fathah dalam keadaan berhenti atau wakof, dan huruf yang berharokat fathah ini setelah mat atau setelah huruf yang dibaca panjang. Ada ya sukun setelah kasroh, maka nunnya ini dibaca panjang. Kemudian di belakangnya ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah, padahal kita mau berhenti di sini atau wakaf di sini. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya ini tetap dibaca panjang, nun fathahnya berubah menjadi sukun. Panjangnya bisa 2 ketukan, bisa 5 ketukan. Contoh, aminin 5 ketukan, atau 2 ketukan sama dengan ini. Fathah yang berdiri, aminin boleh, aminin boleh, basitin, tabi'in, sabitin, nunnya mati ya. Jahilin, hafizin, khalisin, dakhilin, zahibin, rasyidin, zahidin, sabi'in. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca huruf hijaiyah pada kalimah yang kita wakof pada huruf yang tidak dibaca panjang, seperti wawu yang berharokat fathah, kita berhenti di sini. Atau kita wakof pada huruf yang dibaca panjang, ada alif setelah mat, ada alif setelah fathah, atau yang sukun. Ini bagaimana caranya? Kalau hurufnya dibaca pendek, maka hurufnya berubah menjadi sukun, huwa jadi hu. Karena wawu sukun setelah dhammah itu sebagai pemanjang, maka ini menjadi panjang. Fa'alahu. Kalau ada huruf dibaca panjang, alif setelah fathah kan dibaca panjang, huruf sebelumnya. Kita berhenti di sini, maka cara bacanya tetap dibaca panjang, tidak ada perubahan. Fa'alahuma, fa'alahuma. Kalau kita wakof pada huruf yang disukun, ya juga bacanya masih tetap disukun, tetap tidak ada perubahan, sama seperti huruf yang dibaca panjang. Fa'aluhum, fa'alat hi panjang karena ada ya sukun setelah kasroh. Ya sukun bunyinya hi tambah i jadi panjang, hi. Fa'alat hi, fa'alatahuma, fa'alna hun.
Ini cara bacanya gimana kalau wakof? Ini tetap di tasdid nunnya, nun ditasdid baca gunnah. Setelah gunnah baru nun sukun. Faal nahun lama. Faal ta'an. Kalau kita berhenti di sini ada dua sukun di akhir kalimat, maka kok ada dua sukun. Kalau ada kalimat seperti ini kita mau berhenti, padahal pada huruf yang terakhir itu ada sukunnya, yang nomor 2 sebelum terakhir itu sudah disukun, terus huruf yang terakhir berharokat. Ini cara bacanya gimana? Kita sukun semua, an sama at, jadi an. Faal ta'an, jadi tetap ada suara taknya, ada suara an, ada suara tak. Faal ta'an, faal ta, faal tuma antuma masih tetap, faal tum antum masih tetap, faal ti an sama seperti ini, faal tuma antuma, faal tunna antun, faal tu ana, faalna nahan. Kalau kita berhenti di sini nahan, haknya disukun, nunnya juga disukun, sukun semua, tapi cara bacanya dibaca cepat, ditekan. Faalna nahan, iyaka iyakuma masih tetap karena kita berhenti pada huruf yang dibaca panjang. Iyaka iyakuma, iyakum iyak. Ya, ini berubah menjadi sukun karena harokat fathah dhamma kasroh. Kita berhenti pada huruf yang tersebut, maka dibaca sukun. Iyakum iyak. Ini tetap panjang, kemudian baru dikasih kaf sukun. Iyak, kaf sukun punya k. Iyakuma iyakun, iyaya iyana masih tetap. Lahu, kalau ada domah terbalik maka dibaca panjang, dua ketukan. Lahu lahuma lahum masih tetap. Laha lahuma lahun, ini dibaca sukun, tapi nunnya ditasdid dulu, digunakan dulu. Laha lahuma lahun, laka lakuma lakum, laki lakuma lakun, nali lana masih tetap ini. Laki lakuma lakun, nali lana. Wassalam. Yatalawamun, karena harokat fathah, domah atau kasroh pada akhir kalimat atau pada posisi berhenti, maka menjadi sukun. Ini tetap panjang. Yatalawamun, yataqosamun, yatagomazun, yatakhomatun, yatarohamun, yatata'amun, yatasolahun, yatahamadun, mutasyakisun, yatasyakarun. Kita berhenti di sini, maka nunnya disukun. Yatasyakarun, wahuwa hafiz. Kita berhenti di sini, maka tanwin dhammah sama dengan harokat fathah, kasroh dan dhammah. Pada posisi wakof dia berubah menjadi sukun. Wahuwa hafiz, wahuwa hafiz. Faqala, kalau kita berhenti di sini maka lamnya disukun. Faqol. Kalau kita lanjut maka masih dibaca apa adanya. Seandainya kita berhenti di sini maka bunyinya faqol. Kalau berhenti di sini yang disukun ya yang huruf terakhir di saat kita berhenti, nunnya. Ini tidak usah. Faqala fa'ilun, itu yang betul. Faqala fa'ilun. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca huruf yang
posisi wakofnya hurufnya berharokat berbeda-beda. Ada yang mati, sukun, ada yang tanwin dhamma, ada yang berharokat fathah, kasroh, tanwin fathah, ada tasdidnya. Ini cara bacanya bagaimana kalau kita berhenti pada huruf-huruf tersebut. Kalau berharokat fathah, dhammah dan kasroh, di saat kita wakaf atau berhenti, maka rubahlah harokat tersebut menjadi sukun. Contoh, khaifun, nunnya mati menjadi sukun. Minal azab, ba sukun bunyinya b. Akhraja kharajat, kalau sukun di akhir kalimat masih tetap sukun apa adanya. Kharijin, ini dibaca panjang dulu karena sebelumnya memang harus dibaca panjang, ada ya sukun setelah kasroh, baru nunnya disukun. Kharijin, dakhilun, takhaffafan, huruf terakhir sukun, masih tetap sukun, dibaca apa adanya. Khaufa, kalau ada tanwin fathah, khusus tanwin fathah, dia bukan tanwin kasroh, bukan tanwin dhammah, dalam keadaan wakaf atau berhenti, maka huruf yang ditanwin fathah dibaca panjang dengan syarat tanwinnya atau bunyi ennya dibuang, dirubah menjadi panjang. Khaufan jadi khaufa. Jadi yang memanjangkan bukan alif ini, karena alif dibaca panjang apabila setelah fathah, bukan tanwin fathah. Jadi yang membuat dia panjang adalah tanwin. Ya, harokat ini yang di atas ini dibuang, kemudian dirubah menjadi panjang. Kalau alifnya ini alif alamat isim ya, khaufan master. Jadi bukan pemanjang dia. Ini nanti dibaca panjang. Namanya mad iwat alif tanwin, panjangnya satu alif atau dua ketukan. Khaufa. Ini juga kharaja, khusrona, khabir. Kalau tanwin dhammah pada akhir kalimat atau posisi wakaf, maka hurufnya harus disukun. Beda dengan tanwin fathah, dia dibaca panjang, harokat fathahnya masih. Kalau tanwin dhammah atau tanwin kasroh nanti kita sukun. Khabir, basir, asyir, khatir, khazana, tanwin fathah ini masih, fathahnya masih, cuma n-nya, suara tanwinnya yang dibuang dirubah menjadi panjang. Khazana, khutuwat. Kalau tanwin kasroh sama dengan tanwin dhammah, dia disukun kalau posisi berhenti. Khutuwat, ini dibaca panjang dulu. Kenapa? Karena ada fathah yang berdiri. Khutuwat, kemudian sukun. Tad'un, ta'iya, tina, qiyama, ahun. Kalau ada nun di tasdid atau huruf lain, maka tasdidnya dibaca dulu, baru huruf yang terakhir kita sukun. Ahun, tadhkurun, tudammirun, tadmiro, mazmuma. Kemudian kali ini kita akan melanjutkan membaca surat-surat pendek dari Al-Quran, yaitu nanti kita akan belajar membaca suratul Fatihah, surat An-Nas, Al-Falaq, dan suratul Ikhlas. Adapun cara membacanya seperti keterangan yang tadi. Langsung saja kita mulai membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah adalah surah yang setiap muslim wajib bisa membacanya dengan baik dan benar, karena ini surat yang kita baca setiap hari minimal 17 kali pada saat sholat 5 waktu. Dan bacaan itu harus baik dan benar agar sholat kita bisa sah dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam belajar membaca suratul Fatihah. Amin. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan membaca suratul Fatihah, belajar membaca suratul Fatihah dengan kita mulai membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismil. Ini mim kasroh mi langsung kepada huruf yang ditasdid atau sukun. Syiddah sama saja. Ini alif lamnya ada tulisannya tapi tidak dibaca. Bismil. Kalau ada lam jalalah, lamnya tulisan Allah itu namanya lam jalalah. Setelah kasroh ini dibaca tarkik atau tipis, bunyinya a. Mila, bukan milo. Pokoknya setiap ada lam jalalah, lam tulisan Allah setelah kasroh, wajib hukumnya dibaca la, dibaca a. Bismillahir, ini langsung ke ra, karena yang ada tanda tasdidnya itu ra. Hir, langsung ke sini. Alif lamnya tidak usah dibaca, langsung ke ra. Tulisannya ada tapi tidak usah dibaca, kosong dia. Bismillahir, rah, langsung ke sukun. Rahma, fathah berdiri dibaca panjang sama dengan alif setelah fathah hukumnya, karena memang sama saja mat asli, cuma tandanya fathahnya berdiri. Ini menunjukkan setelah fathah ada alif, cuma tulisannya diringkas seperti ini. Bismillahirrahmanir, langsung ke ra, ini tidak usah dibaca. Nirrahim, ini ada ya sukun setelah kasroh tetap dibaca panjang. Adapun huruf yang terakhir karena berharokat kasroh, maka ketika kita berhenti kasrohnya diganti sukun. Huruf sebelumnya karena ini mat atau panjang dibaca panjang dulu, baru mimnya disukun. Rahim, panjang dulu hi-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min, panjang dulu baru nunnya disukun. Kalau ada mat, ya sukun setelah kasroh ini kan mat, bertemu sukun baru. Kenapa baru? Ya tadinya fathah harokatnya berubah menjadi sukun. Ini kan baru, sukunnya baru. Kenapa? Karena kita mau berhenti di sini. Dalam membaca Al-Quran, ketika kita wakof dan huruf yang terakhir yang kita baca ini harokatnya fathah, maka fathahnya harus diganti sukun. Namanya mat aridilis sukun. Panjangnya boleh 2 ketukan, boleh 5 ketukan. Boleh dibaca Alhamdulillahi rabbil alamin, 5 ketukan boleh, atau dibaca 2 ketukan Alhamdulillahi rabbil alamin, boleh. Ar, langsung ke ra, lamnya tulisannya ada tapi tidak usah dibaca. Alifnya ini hidup, hamzahnya namanya hamzah wasol. Kalau buat permulaan ketika membaca maka alifnya hidup atau hamzahnya hidup, dibaca a. Tapi kalau dibaca sampai sini hamzah wasol ini tidak berharokat. Rob, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Berhubung kita tadi berhenti di sini, maka hamzahnya kita hidupkan dan berharokat fathah. Langsung ke ra. Ar-rah, fathah berdiri panjang. Ar-rahmanir rahim.
Fathah berdiri panjang. Maliki yaumiddin. Ini setelah memnya dikasroh langsung masuk ke sidah. Ini tidak usah digubris ya, tidak usah dibaca. Anggap saja tidak ada ketika membaca. Tulisannya ada, tapi dalam bacaan tidak ada. Langsung masuk ke dal yang ditasdid. Maliki yaumiddin. Iya, karena yaknya ada tasdidnya, ini harus ditekan biar kuat bacaannya. Beda dengan ya sukun ya. Kalau ya sukun tidak usah ditekan, yang penting panjang. Tapi kalau tasdid ada tekanan. Iya, iyaka. Ini panjang ya-nya ya, karena ada alif setelah fathah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'am. Ini biasanya banyak yang salah. Karena sifatnya hamzah itu rohwah, kalau ain syiddah. Rohwah itu ringan. Makhrajnya hamzah itu di akhir tenggorokan sama dengan ha, dan ringan cara bacanya. A, kita tinggal mangap saja a. An, kalau ain itu makhrajnya tempat keluarnya huruf di tengah tenggorokan. Karena sifatnya syiddah, maka sebelum membaca ain itu ada tekanan pada tengah tenggorokan, pada makhrajnya. Sebelum membaca ya, ada tekanan. Agar apa? Agar kuat sehingga masuk ke khaisum, ke jaluran hidung. Jaluran hidung ya, tengah hidung. Bunyinya seperti itu. Jadi kalau mengucapkan ain, sebelum mengucapkan itu ditekan dulu di tengah tenggorokan. Kalau hamzah enggak, los, ringan dia. An'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil nya jelas. Ini yang disukun lam ya, alif lam, namanya al-qamariyah. Dibaca idhar atau jelas. Yang dibaca jelas itu suara lamnya yang disukun, l-nya itu. Ghairil mag. Kalau baca agin itu mag, bukan mage, tidak ada g-nya, tidak ada, tapi mag, lurus, mag. Ghairil maghdubi alaihim walad. Ya, ini dibaca pendek latnya. Alif setelah fathah itu memang mat panjang. Panjangnya mestinya 2 ketukan. Berhubung di belakangnya ada al, namanya al-samsiyah. Al-samsiyah itu alnya diidghamkan atau dimasukkan ke dot. Tulisannya ada tapi bacaannya tidak ada. Maka matnya, huruf yang dibaca panjang lanya ini malah berubah menjadi pendek. Walat langsung kentut. Tidak boleh dibaca walat, tidak boleh. Tapi walat dolin. Ini beda ini ya. Ini panjang tapi bertemu tasdid yang asli, bukan yang berasal dari al seperti ini. Ini malah panjang. Namanya mad lazim kilmi musyakkal. Panjangnya 6 ketukan. Jadi waktu baca do itu sampai 6 ketukan baru masuk ke lam yang ditasdid. Walad dolin gitu. Tapi ini pendek ya. Kalau ini panjang sekali, 6 ketukan baru ditasdid. Kita mulai dari atas lagi ya. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bernafas baru bilang amin. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca surat An-Nas. Surat-surat pendek yang biasa dibaca setelah membaca Fatihah. Biasanya itu kan kalau tidak Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas, surat Ikhlas itu. Coba kita baca mulai dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'u. Yang ini ringan, yang ini ditekan dulu sebelum mengucapkan karena ain syiddah sifatnya. Yang ini ringan. Qul a'u. Dan yang ini panjang karena ada waw sukun setelah dhammah. Qul a'udzu birabb. Langsung masuk ke syiddah rabb. Qul a'udzu birabbin nas. Tasdidnya nun sama tasdidnya syiddah ini sama-sama ditasdid, cuma cara bacanya beda. Kalau yang ba langsung dimasuki tanpa dengung, tapi kalau nun atau mim yang ditasdid dimasuki tapi ditambah berdengung. Kira-kira 2 ketukan, lama dengungannya minimal 2 ketukan. Karena yang terakhir ini waktu berhenti karena hurufnya di kasroh. Huruf yang di kasroh ketika berhenti maka diubah menjadi sukun. Qul a'udzu birabbin nas. Birabbi langsung ya. Birabbi tanpa dengung. Birabb. Yang enna ini dengung. Yang ini tidak usah. Khusus mem dan nun saja yang berdengung. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Maliki walaupun maknanya sama dengan suratul Fatihah, tapi yang untuk An-Nas itu dibaca pendek. Karena menurut Hafiz An-Asim ini dibaca pendek. Ada juga yang qiraah sab'ah dibaca panjang, tapi kebanyakan orang Indonesia karena mengikuti Imam Hafiz An-Asim dalam membaca Al-Quran maka dibaca pendek. Malikin nas. Gunnah dengung dulu karena nun ditasdid gunnah dengung. Malikin nas. Ini boleh dibaca 5 ketukan, panjangnya boleh dibaca 2 ketukan. Kalau ada mat bertemu sukun baru karena berhenti, maka namanya mat aridil sukun, panjangnya boleh 2 ketukan, boleh 5 ketukan, tetapi yang bagus 5 ketukan. Itu lebih tartil ya, lebih bagus. Ilahin nas. Karena fathahnya berdiri, lamnya ini, lam kalau disambung bentuknya seperti ini ya, dengan huruf yang di belakangnya. Ini bukan alif. Ciri-cirinya apa? Karena dia bisa disambung dengan huruf yang ada di belakangnya. Kalau alif tidak bisa dengan huruf yang di belakangnya, bisanya dengan huruf yang ada di depannya. Kalau lam bisa, walaupun sama-sama berdiri seperti angka 1, kok bisa disambung dengan huruf belakangnya, berarti ini lam. Karena lamnya fathahnya berdiri, maka dibaca 2 ketukan, sama dengan ada alif di belakangnya setelah fathah ya. Ilahin nas min. Ini dibaca eva ya. Ada nun setelah shin, ini baca eva. Artinya samar eva itu. Samar dalam artian di saat mengucapkan nun atau tanwin, nun yang disukun atau tanwin, bunyinya nun ini
lidahnya, mendekati huruf yang ada di belakangnya. Karena ini shin, maka suaranya mendekati shin. Karena samar antara suara nun dan bunyi shin. Karena sh, ya, sh, ya seperti itu ya, tafashi, banyak angin yang keluar, maka nunnya mendekati suara shin. Agar nantinya apa? Agar nantinya kita mudah mengucapkan shin. Min sya. Jadi fa itu ada yang ada yang seperti mau mengucapkan shin ya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin, nanti tasdid berdengung, minal jinnati wan nas. Kemudian kalau ada alif lam seperti ini disukun, bacanya idghar ya, tidak boleh lama. Minal itu tidak boleh, tapi jelas dan cepat. Minal jin gitu, minal jinnati wan nas. Kemudian kita coba membaca suratul Falaq ya. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qaf ini termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu apa? Huruf qalqalah yaitu huruf yang ketika disukun hurufnya mantul, kok mati, dan matinya itu mantul. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ba juga mantul ya, huruf qalqalah. Ketika disukun huruf terakhir fathah kan, ketika membaca waqaf huruf yang terakhir fathah maka dirubah menjadi sukun, maka baknya harus mantul. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, itu namanya qalqalah. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dal juga termasuk huruf qalqalah, maka harus mantul ketika disukun. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian coba kita membaca suratul Ikhlas. Kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kalau ada lam jalalah, lamnya lafaz Allah setelah fathah atau dhammah, maka dibaca tebal o bunyinya. Jadi dibaca qul huwallahu lo. Berbeda dengan setelah kasroh, ini dibaca a. Bismillah. Tapi kalau lam jalalahnya berada setelah harokat dhammah atau fathah, maka dibaca tebal bunyinya o. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini cara bacanya, nunnya masuk ke lam. Tulisannya ada nunnya, tapi cara bacanya ketika membaca suara nunnya hilang, seolah-olah tidak ada. Karena apa? Masuk ke lam dan tanpa berdengung. Cepat bacanya. Walam yakul lahu. Cepat-cepat pindah kepada harokatnya lam. Walam yakulla. Tidak boleh walam yakullahu, salah. Karena namanya idgham bi ghairi gunnah. Maksudnya suara nunnya masuk ke dalam lam, tidak usah dengung. Sebentar saja maksudnya.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Harapan saya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam belajar membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, sehingga pada akhirnya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.